Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana sering digunakan untuk jual beli krengsengan bekicot. Bagi kalian para penonton video ini teruntuk yang masih jombloan, perjaka tua, duda tersakiti, bujang lapuk atau suami orang. Apabila kalian ingin mencoba sesekali mencicipi krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini, ya monggo-monggo saja. Tempat jual beli krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini memang sangat berbeda dari tempat-tempat yang lain. Namun masalah rasa tak usah kalian pertanyakan, karena sama-sama enaknya. Daripada kalian memiliki batang tulang lunak yang hanya dibuat pipis saja, ataupun kalian hanya bisa menghabiskan sabun, alangkah baiknya kalian mencoba krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini, yang mana harganya memang cukuplah murah meriah sekali, sehingga tak bisa menghabiskan isi dompet kalian. Lokasi keberadaan tempat jual beli krengsengan bekicot itu berada di bantaran sungai atau kali yang ada di hadapan kita ini, yang mana berada di semak-semak tersebut. Nah, setelah kita memantau dari kejauhan, akhirnya kita sudah memasuki seputaran kawasan tempat jualan krengsengan bekicot, yang mana penjualnya terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Para penjual krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini usianya sekitar 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Dan di hari-hari biasanya ada kurang lebih sekitar 10 orang. Namun setiap hari Sabtu dan Minggu ada kisaran 15 hingga 20 orang yang jualan krengsengan bekicot di tempat ini. Para pelanggan atau pembeli krengsengan bekicot pada umumnya mereka berprofesi sebagai bapake petani ataupun buruh tani, yang mungkin saja mereka bosan dengan krengsengan bekicot di rumah, maka mereka sesekali mencoba krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini, yang terkenal akan harganya yang cukup murah sekali. Kebanyakan para penjual krengsengan bekicot yang rata-rata dari kalangan embake-embake yang cantik ayu kinclong moblong-moblong, mereka berasal dari luar daerah dan mencoba mencari sedikit sesuap nasi di seputaran kawasan ini. Namun ada pula penjual krengsengan bekicot yang berlokasi sekitaran sini, yang mungkin saja mereka mencari tambahan uang dapur di lokasi ini. Kebanyakan penjual krengsengan bekicot di tempat ini mereka berstatus rondo alias janda setengah kopling ya. Mungkin apabila kalian berminat mencari jodoh sekalian, ya silakan saja, ya monggo-monggo saja. Namun ada pula yang masih menjadi istri orang. Biasanya para penjual krengsengan bekicot membuka lapak-lapak mereka di kawasan ini sekitar jam 6 malam ya, atau jam 6 sore, yang mana di sini
memang sangatlah gelap gulita dan masyarakat menyebutnya dengan Hotel Seket Pitu, Lemek Suket, Bantalan Watu, atau bisa dibilang dengan losmen, panggone los, lemekan kertas semen. Jadi saat kalian menikmati krengsengan bekicot yang disajikan sama bakulnya yang cantik ayu kinclong moblong-moblong di kawasan ini, memang tak ada bilik-bilik khusus ya, melainkan kalian hanya tertutupi oleh tingginya dan rimbunnya dedaunan dari rerumputan liar di sini. Namun apabila kalian pengen menikmati krengsengan bekicot yang sudah kalian beli di tempat ini dan pindah ke tempat yang lainnya, maka tentu saja harganya lebih mahal ya, karena tentu saja kalian harus menambah ongkos untuk biaya tempat kalian memesan bilik-bilik khusus. Kami sarankan apabila kalian ingin merasakan krengsengan bekicot di seputaran kawasan ini, datanglah di saat musim kemarau ya, yang mana di saat musim tersebut memang banyak penjual krengsengan bekicot membuka lapak-lapak mereka berjejeran. Karena di saat musim hujan tentu saja lokasi kawasan ini sepi sekali, tak ada satupun penjual krengsengan bekicot yang berani membuka lapak-lapak mereka di kawasan ini. Tentu saja kalian sudah mengerti ya mengapa para bakulnya tak berani membuka lapak di sini saat musim penghujan, karena mereka di sini hanyalah beralas tikar saat meladeni pembelinya. Meski lokasi kawasan ini tak ada penerangan jalan umum, namun tenang saja, kalian bisa mengetahui keberadaan dari para penjual krengsengan bekicot yang cantik ayu kinclong moblong-moblong, yang mana mereka memberikan sinyal dari senter mereka bawa. Selain membawa senter kecil sebagai isyarat atau pertanda keberadaan mereka, para penjual krengsengan bekicot di kawasan ini selalu membawa tas belanja ke pasar, yang mana isinya hanyalah beberapa botol air mineral, yang mana air tersebut digunakan mereka untuk ritual cuci bau mereka setelah mereka menjalani jual beli krengsengan bekicot. Coba kalian perhatikan baik-baik di hadapan kita itu, ketinggian rumputnya berbeda dari rumput sekitarnya, dan dipastikan disitulah lokasi embake-embake melayani jual beli krengsengan bekicot dengan alas tikar seadanya. Jadi kalian tak perlu khawatir apabila sedang jual beli krengsengan bekicot sama bakulnya yang cantik ayu kinclong moblong-moblong diintip orang ya, karena ditutupi sama tingginya rerumputan yang ada di kawasan ini. Selain ditutupi sama rimbunnya rerumputan di sekitar sini, suasana malam di area ini cukuplah gelap gulita. Jadi tak ada satupun orang yang tahu kegiatan aktivitas jual beli saat kalian membeli krengsengan bekicot di area ini. Maka dari itu, lokasi semacam ini membuat harga bekicot di area ini diobral cukup murah sekali, sekitar 20.000 per porsinya. Jadi semisal apabila kalian bermodal uang 100.000 datang ke sini,
kalian bisa memesan atau membeli 5 porsi krengsengan bekicot sekaligus, bahkan membeli bakulnya bergonta-ganti. Karena harganya memang murah, kalian jangan harap mendapatkan fasilitas bilik khusus untuk jual beli krengsengan bekicot ya. Dan kalian jangan berharap bisa menyanyikan lagu-lagu dangdut bersukaria di area ini. Maka dari itu, kalau kalian memang benar-benar berminat dengan modal sedikit pun, kalian bisa membeli seporsi krengsengan bekicot di tempat ini. Yakin kalian gak berminat untuk beli krengsengan bekicot yang harganya memang betul-betul murah sekali daripada tempat-tempat yang lainnya? Tampaknya kami menemukan sesuatu yang mungkin saja ini bekas kain daster yang dipakai para bakul penjual krengsengan bekicot. Namun sayangnya kain daster ini sudah memudar dan luntur ya. Mungkin terkena hujan dan panasnya matahari. Biasanya memang di area ini banyak sekali ditemukan bagian dalaman-dalaman, entah itu milik pembeli ataupun milik penjual krengsengan bekicot di area ini yang tertinggal ya. Bekas-bekas yang kami temukan tersebut merupakan menjadi bukti bahwa memang tempat ini digunakan dalam jual beli krengsengan bekicot. Meskipun saat ini terlihat tak ada orang, namun nanti malam sekitar jam 6 sore sudah banyak orang yang berjejeran untuk menjual dagangannya, yaitu krengsengan bekicot, sekaligus sudah ramai bapake calon pembelinya. Maka dari itu nanti sore kita akan datang ke sini lagi dan bisa melihat secara langsung orang jual beli krengsengan bekicot di tempat ini, sehingga membuat kalian pasti akan mencoba mendatangi lokasi ini dan mencoba membeli satu porsi krengsengan bekicot yang terkenal akan murahnya tersebut. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah berlangganan jual beli krengsengan bekicot atau sudah pernah mencoba krengsengan bekicot di tempat ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian di kolom komentar video ini, agar nantinya para perjaka tua, bujang lapuk, jombloan, duda tersakiti maupun suami orang bisa pula mencoba merasakan krengsengan bekicot di tempat ini dengan mengikuti jejak langkah kalian. Lokasi ini memang sangat jauh dari pemukiman penduduk kampung atau masyarakat sekitarnya, sehingga kegiatan aktivitas jual beli di tempat ini tidak mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, lokasi ini sangatlah aman dari pantauan ataupun jangkauan. Maka dari itu, aktivitas jual beli di area ini bisa bertahan lama, sehingga membuat para pembelinya semakin bertambah banyak. Dan lokasi ini memang benar-benar terkenal ya bagi kalangan-kalangan penghobi krengsengan bekicot. Maka dari itu kalian bisa mendatangi tempat ini setiap harinya. Namun perlu kami ingatkan lagi ya, ramainya itu sekitar hari Sabtu dan Minggu, yang mana banyak sekali penjual krengsengan bekicot, sekitar 15 hingga 20 orang di tempat ini. Selain hari tersebut hanya ada 10 orang saja. Itu pun harus antri ya dengan pelanggan-pelanggan yang lainnya.
Lokasi ini semakin malam semakin ramai, banyak pembeli datang dari berbagai daerah yang mana mereka rela jauh-jauh untuk mencoba krengsengan bekicot yang harganya memang cukup murah sekali, berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Maka dari itu datanglah lebih awal apabila kalian ingin mencoba krengsengan bekicot di area ini yang masih segar dan hangat tersebut. Lanjut kita tanya-tanya sama warga sekitar sini. Mau tanya, apa betul kalau malam di tempat ini tuh sering dijadikan penjual krengsengan bekicot melakukan transaksi? Oke, Mengenai harganya itu berapa, Mbak? yang 25 sampai 30. Kok murah sekali itu, Mbak ya? Iya. Ibu-ibu. Oh, kalangan ibu-ibu, mama-mama. Iya. Jadi yang gadis perawan itu nggak ada itu, Mbak? Nggak ada ya. Ya sekitar usia 50, 60. Sepuh-sepuh ngoten lho. Oh, sepuh-sepuh. Nggih. Mereka itu warga sini atau orang mana itu, Mbak? Ada yang dari luar kota, ada yang dari sini juga ada.